Dan selamat tengah hari. Macam tengah hari sudah ni hari. Hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. So hari ini kita ada satu perkongsian Proton Inspira. So kita mau dengar apa masalah ini kereta. Owner dia ada di sebelah kanan saya. So kita persilakan owner, apa masalah ini kereta, Cik? Ya, silakan, Cik. Oke, masalah ini kereta kalau tiap pagi kau start, dia sejuk juga sekejap saja, tapi lepas kau jalan saja dalam berapa jarak saja dia tu start panas sudah. Dia rasa macam memang kalau kau tahu kau fikir oh memang kompresor lah, lagi pun ini kereta sudah berapa tahun kan, lebih kurang begitulah saya punya feeling. Lepas tu ada juga saya pergi bengkel, saya pergi bengkel tanya, dia cek beginilah, dia macam dia sangkut begini saja yang meter ni, and then dia terus cakap kompresor mau ganti, dia bilang. Terus saya balik ke rumah lah dengan sedihnya, dan saya baring-baring, saya tengok YouTube. Terus saya terjumpa dia explain lah macam yang di video, dia bercakap saya bilang, saya mau jumpa nih, ada something saya boleh belajar juga. Dan saya cari di Facebook, dari YouTube dan di Facebook, macam itulah. Oke. Makasih, Cik ya. Ini owner dia ada di sebelah kita ni. Makasih atas dia punya aduan. Dan kita di sini untuk makluman, terus terang saya cakap, saya ini bukan pandai, tapi kita share apa yang kita tahu. Sebab dengan cara ini kita berkongsi saja. Sebab kereta ini dia berevolusi. Mungkin kau pandai Inspira, tapi kereta lain kau tidak pandai. Jadi saya tidak cakap saya pandai. Tetapi apa yang paling penting ialah bagaimana kita mendeteksi masalah tu one by one, step by step, sebelum kita menentukan apakah barang yang kita tukar. Saya tidak terus menentukan kenapa kita perlu tukar ini, kenapa perlu tukar ini. Kita kena cek dulu daripada mana mula, pergi mana endingnya. Jangan ambil jalan tengah. So, apa masalah ini Inspira? Dia kecil saya punya hal, tetapi untuk mendeteksi ini kecil ataupun besar, macam mana saya tahu itu masalah kompresor kah? Saya bilang kompresor tidak jalan. Di kompresor pula ada magnet puli, sama ada kompresor sendiri itu jam ataupun magnet puli itu masalah, tidak antar karan, tidak dapat bergigit, ataupun dia masalah kepada wiring, antara 87 punya relay pergi sana pun mungkin boleh jadi wiring tidak touching, ataupun di sini di relay itu dia ada earth body. Kalau kita nampak di kompresor ini, di body dia ada wire negatif, yang pergi sini wire ini kita nampak dia positif saja di kompresor sini. Oke, sekarang saya ambil magnet puli untuk lebih jelas supaya kita paham macam mana ini kerja ini barang nih. Oke. Sekarang ini kita mengandaikan macam mana kita tahu ini barang magnet puli kah, kompresor itu sendiri kah, wiring kah, relay kah, fuse kah. Dan fuse pula ada dua, satu dari kunci pergi box, satu lagi dari bateri pergi relay. Mana satu yang putus? Ketiga lagi, kita kena ingat 86 itu daripada ECU, dan ECU pula itu bergantung pada PCB, panel control board. PCB pula itu akan demand dengan ECU untuk menghidupkan kaki kompresor 86. Ingat, 85 daripada kunci, itu daripada kunci. 830 itu daripada bateri, tapi ada fuse juga. So, persoalan dia sekarang, mana satu yang rusak? Endingnya tetap kompresor tidak akan jalan. Dan seterusnya bagian PCB pula dia ada pressure switch. Pressure switch pula ini mendeteksi gas. Kalau gas itu tidak ada, dia pun tidak menghidup kompresor. So, komponen-komponen ini kita kena paham. Pressure switch pun boleh jadi kenapa kompresor tidak jalan. Kita tengok pressure switch dia. Setiap kereta dia ada pressure switch. Ya, pressure switch ini dia mendeteksi gas. Di mana gas tidak ada, kompresor tak mau jalan. Termistor masalah, kompresor pun tak mau jalan. Okey. PCB yang button 1, 2, 3 pun tidak mau jalan. So, semua komponen-komponen tadi, lebih kurang 13 komponen yang ada dalam sistem aircon, sekiranya terganggu, maka kompresor anda tidak akan jalan. Jadi kita akan ambil step pertama dulu. Saya nak terangkan apa itu magnet puli. Magnet puli dia ada 3 item. Satu, plate. Kedua, bearing puli ini yang dengan belting. Jadi mungkin ada setengah orang kompresor oke, magnet puli oke, tapi bearing bising. Ganti magnet puli, jangan ganti kompresor. Ada lagi bearing oke, magnet puli oke, plate pula habis dia punya kelas di sini. Sebab ini barang bila dia magnet kutub utara dengan selatan berjumpa, dia akan tarik ini magnet, dia akan berpusing. Tapi ini kelasnya sudah habis, pun boleh jadi pandai tattoo boleh jadi. Oke. Plate magnet oke, bearing oke. Kelas ini rosak, dia bukan rosak sepenuhnya, dia cuma longgar wire negatif saja. Nih, ground pergi body. Pun boleh juga orang cakap kompresor rosak, sedangkan wire ini longgar negatif saja.
Dan jadi persoalan sekarang, ini baru magnet saya ulas, baru magnet puli saya ulas. Kita akan tahu apakah dia masalah magnet puli. So magnet puli pula ada 3 bahagian. Satu plate, kedua bearing, ketiga lagi dia punya magnet elektronik nih. Di dalam ni ada gegulung kuning. Apabila positif dengan negatif berjumpa, ada besi di tengah. Kalau kita belajar dalam sains pun, dia akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet buatan namanya, bukan besi berani yang otomatik. Ini magnet akan terhasil apabila positif dengan negatif, ada besi di tengah, dia akan menghasilkan tarikan. Tarikan ini adalah plate. Plate ini tadi akan gigit begini, dan sub di sini, majlis kita tengok sini, sub sini akan pusing itu piston di dalam kompresor. Piston itulah yang akan menghasilkan tekanan di meter. Persoalan dia, adakah magnet puli rosak? Kita akan cek betulkah tidak rosak. Okey, kedua, kompresor ada jam kah tidak? Kita akan buka satu persatu. Satu persatu, betulkah tidak dia rosak? Okey. Sekarang ini kita tengok. Coba satu orang start dulu. Kita try, kita start dulu. Ono boleh tolong start dulu? Okey. Sekarang ini dia punya masalah kereta ni bila dia on aircon, kan? Dia sudah on aircon, dia jalan dulu first. Tapi setelah dia cut off, dia tidak akan hidup lagi. Coba on aircon, bos. Ini kita akan tengok. Dia akan on aircon. Kompresor pun tak jalan. Tengok kompresor tak jalan. Kameraman coba tengok kompresor jalan ke tidak? Tidak jalan, boleh nampak ya magnet puli itu. Okey, mainannya totally. Sekarang ini kita akan cek. Okey, tidak jalan. So sekarang kita akan suspek relay. Betulkah relay rosak? Sebelum kita suspek relay rosak, kita mau tahu juga adakah wiring itu sampai sini. Coba kameraman pergi sini. Okey, kita tengok relay. Mana satukah relay kompresor? Kita tengok sini. Relay kompresor, lampu ini, horn ini, kompresor ini, betul. So kompresor ini. So sekarang ni saya cabut relay dia. Okey. Relay ni, kita tahu relay ni 4 kaki. Yang relay di sini 30. Tengok warna tembaga ni 30. Ini direct battery, ada fuse. Ini 87 pergi kompresor. Ini 85 pergi kunci positif. 86 ini dari ECU ini sebelah ni. Okey, sekarang kita akan masuk. Sekarang saya mau tahu adakah kompresor jalan ketika saya kasih direct tanpa menggunakan relay. Baik, sekarang ini tak ada relay. So kita tahu 30 di sini, betul. 30 dia tidak ikut kunci. Okey, 85 ikut kunci. Betul ke tidak ikut kunci? Coba kasih off dulu. Tengok. Dia ikut kunci. Engine enggak? Off engine. Kau dah payah off ya. Okey, on kunci. Off kunci. Sudah? Okey. Dia ada timer ni, dia ada BCM. So ini ikut kunci, ini BCM, dia ada timer. So sekarang dia mesti pastikan ada positif 2. Sekarang ini positif ada 2, terlepas sudahlah. So sekarang ini dari ECU, betul? Dari ECU ini kita tengok, ini kedudukan relay. Saya masuk begini, boleh nampak? Okey. So ini daripada kunci, tapi dikontrol oleh BCM. BCM ini body control module. Dia pandai hilang, ada timer dia hilang, ikut kunci. Ini daripada bateri. So sekarang mana yang wire pi kompresor ini? Pak, sekarang saya direct, bunyi ke tidak? Saya pergi tengok satu orang. Dengar. So sekarang ini puli tiada masalah. Betul So maksudnya wiring pergi sini tiada isu. Jadi tidak boleh ditimbulkan wiring pergi sana kompresor masalah, magnet puli masalah. Jadi magnet puli wiring okey. So persoalannya magnet puli okey, kompresor jam ke tak jam. So sekarang saya akan direct kasih hidup ini tanpa menggunakan relay. Kalau dia boleh pusing itu relay tapi dengan RPM rendah sebab beban bertambah, isu tidak tahu dia hidup. So kita direct sini. Kita mau tahu kompresor jam ataupun tidak. Sekarang boleh kita tolong on kan? Kita minta maaf sama owner sebab owner membantu kita dalam penggambaran ini. Terima kasih banyak. Okay, sekarang tengok kompresor saya direct. Tengok kompresor saya direct. Kalau dia jam, dia tidak boleh pusing. Enjin akan berhenti. Okay, sekarang saya direct. Boleh nampak? Jalan. Saya off. Jalan
Saya off. Betul. Nampakkah pergerakan puli itu? Saya jalan. Saya off. Saya jalan. Saya off. Jadi sekarang ini magnet puli oke, kompresor tidak jam, wiring oke. Itu wiring pergi sana. Bagaimana pula wiring yang pergi ECU ataupun daripada ECU? Kita tahu bahwa 86 punya kaki daripada ECU, dan ECU pula dapat demand permintaan daripada PCB, dan PCB pula dapat demand daripada termistor, dapat arahan daripada termistor kena bersambung, dan juga pressure switch kena bersambung. Pressure switch untuk mendetek gas, termistor untuk tahu ketebalan ais. Sekiranya dua ini sudah bergabung dan PCB oke, barulah dia boleh demand dengan ECU. Dan ECU pula kena tanya askarnya sebelum dihantar ke kaki 86 sebelum dihidupkan kompresor. Kalau temperature naik, ECU tidak akan hantar signal untuk hidupkan kompresor. Sebab apabila enjin panas, dia tidak akan tambah beban lagi kompresor. Sebab kita tahu, apabila kompresor dihidupkan dalam keadaan enjin panas, kondenser duduk sini, nampak ni? Coba kameramen sini. Kondenser duduk sini. Ini kondenser. Radiator di depan dia. Contoh. Jadi sekarang ini kita mau tahu, apabila aircon dengan radiator bergabung, tambah panas. Jadi ECU mendetek enjin panas, dia tidak akan hantar signal 86 negatif ke kompresor. Kenapa? Sebab enjin panas. Dari mana ECU tahu kompresor badan enjin ini panas? Daripada ECT sensor. Apa itu ECT sensor? Engine coolant temperature. Dia dapat maklumat dari sana bilang enjin panas. So dia tidak akan hantar 86 punya switch tadi ini ke kompresor untuk mengelakkan enjin bertambah panas. Sebab itu apabila enjin panas, otomatik aircon akan panas. Bukan kau yang mau kasih mati, tapi ECU yang arahkan untuk kompresor off. Sebab itu sebelum kita cakap aircon panas, ketahui dulu sistem enjin anda. Apakah dia 85 darjah? Dia punya coolant darjah Celsius, sebab normal dia mesti 120 ke bawah. Lebih 120 otomatik ECU akan cut off semua sistem. Kalau dia 120 aircon sudah cut off, masih juga naik temperature, mungkin disebabkan kipas tak jalan, enjin akan di-off-kan secara sendirinya. Itu kalau kita driving naik temperature, enjin akan off sendiri. Untuk apa? Untuk mengelakkan gasket putus atau bengkok to head. Oke, itu langkah pertama, matikan aircon, lepas itu dia akan matikan enjin sendiri. Untuk kita bawa kereta itu pergi towing, bukan tunggu tu kereta lagi sejuk, kau start lagi, memang dia hidup. Sebab ECT sensor cakap hidup, sejuk lagi, panas lagi, dia mati. Ketika itu sudah bengkok, sudah terlambat. Sebab itu kereta anda bila sudah panas enjin, janganlah dipaksa. Oke, balik pada persoalan aircon tadi, relay. Sekarang ini macam mana saya tahu relay masalah? Kita mau tahu relay masalah. Oke, sekarang kita akan cek pula relay. Kompresor, magnet puli, wiring oke. Kita tengok pula relay. Relay ni warna tembaga ni, ini pergi kompresor. Akhirnya ini 30, ini pergi kompresor. Ini 86. Ini daripada ECU, tapi kita bagi negatif. Kita tahu ECU punya signal adalah negatif. So kita bagi dia positif. Test lamp saya ini kalau pijit di belakang keluar negatif, saya pijit ke depan dia keluar positif. Sekarang negatif sudah ada, saya tinggal bagi dia positif. Relay yang bagus dia ada bunyi tik 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 tik. Oke. Sekarang tiada bunyi. Sedangkan ada api, saya percikan api. Apa? Mananya ada arus di sini. Saya letak tiada. Saya dekat dengan mic. Oke, saya ambil yang bagus. Ini relay bagus, baru beli, walaupun colornya lain tapi sama orangnya, sama fungsinya. Oke, sekarang kita try jepit, kita dengar. Dia bunyi bising sini. Dengar jadi relay sini, kameramen tengok, dengar dengar, ada bunyi. Kalau yang ini tidak dengar bunyi, dia senyap membuta tulisan ini. Dia tidak peduli. Kau kasih karan kan tak kasih karan, dia sama saja. Tiada. So relay rosak. Tapi sebelum kita suspend relay, jangan stop lagi di situ. Kita kasih kompom lagi satu kali. Pertama, setelah relay kita tahu, kita tengok dulu. Mesti ada dua positif. Positif 30, satu ada sudah. Positif 30 ni ada di sini. Ini dia punya fuse. Setahu saya kalau tengok daripada di sini kompresor kan. Nih, mana nih? 10 ampere betul. Ini kah? Kita tengok, kita try. Tiada. Apa? So fuse-nya ni ada dua fuse. Satu daripada bateri, ini daripada bateri. Saya letak sini, nampak? Dia menyala. Tapi kena ingat, putus yang ini sudah kau sambung, tidak semestinya dia stop. Kena cek lagi dari kunci, ada api ke tidak? Ada api. Dua positif, satu negatif, satu lagi output di kompresor. Ini yang saya kasih direct ni, nampak? Mananya jangan salahkan kompresor, jangan salahkan magnet puli, jangan salahkan wiring.
Sekarang yang terakhir kita ingat, bila ada positif dan negatif, relay baru berfungsi. Baru kita cek bagi signal daripada ECU. Kita tengok signal ECU ada antar ke tidak kaki di sini. Nampak? Kalau dia hijau, mananya negatif. Kalau dia merah, mananya positif. Oke, sekarang positif ada, betul. Kameramen nampak nggak positif dah? Oke, sekarang negatif ada. Betul. Bila ada, mananya jangan salahkan lagi. Jadi ECU bekerja, PCB bekerja. Itu langkah terakhir. Dan apa yang kita boleh sarankan apabila negatif ini tidak ada, baru kita boleh salahkan ECU. Tapi sebelum salahkan ECU, kena salahkan PCB. Sebelum salahkan PCB, kena tengok dulu sistem askar dia. Ada pressure switch dengan termistor. Termistor tidak bersambung, PCB pun tidak mau kerja. Termistor ada, pressure switch tidak ada gas, dia detect tidak ada gas pun dia tidak mau kerja, itu PCB. PCB pun tidak mau minta dengan ECU. So kita tahu ECU yang hantar signal di sini. Tapi ECU kan dapat signal dari PCB. PCB pula dapat signal daripada dua binatang ini tadi, yaitu pressure switch dengan termistor. Dan juga PCB itu sendiri kalau rosak, ataupun kereta kalau ada amplifier, amplifier dia masalah. Itu tengok jenis kereta. Tetapi ending kepada 86 negatif adalah daripada ECU. Sebab itu kita kena menggunakan scanner. Ini andai kata ini cara kampung tak apalah. Sekarang ini kita tengok gunakan relay. Kenapa saya tahu? Kenapa saya tahu ini ECU bagus, PCB bagus? Sebab kita sudah scan, engine bagus. Kita sudah scan. Dah scan sini. Okey. Sekarang kita sudah off tadi kan, jadi dia terkeluar sekejap. Oke, macam mana saya tahu dia bagus? Kita scan dia dulu. Ini kan ada kata tiada scan. Kalau tiada scan terus gantilah relay. Ini kita mau lebih detail, lebih paham. Oke. Sekarang ini kita tengok bagian engine. Dia tengok communication dia, tengok macam mana. Apa dia cakap? Kalau dia cakap sini signal okey, maknanya PCB okey. So macam mana saya tahu tu relay okey? Ini contoh, sebab ada certain kereta signal negatif di sini tidak ada. Sekarang kita masuk data stream. Kameramen boleh nampak ataupun dia lawan cahaya nih? Sekejap Okey, kita tengok kompresor relay on. Betul. Kompresor relay on, di mananya ECU okey. AC switch on, mananya PCB on. Jadi tidak ada masalah. Semua dua-dua on. Coba pergi tengok dalam, switch on ke tidak? Kasih mati tu apa? Kasih tengok tu on ke tidak? Tengok on Kita masuk dalam. Nih. Bila kita off switch, kita tengok sekarang kita off kan? Kita off kan? Dia akan tulis off kah juga tidak? Tunggu sekejap, dia ambil masa. Itu contoh lah. Dia ambil masa. Tu off. Tu aircon off. Jadi mananya sekarang bila kita on aircon, arahan ikut. On. On. Tunggu dulu. On. Jadi AC on, switch on. Ada setengah-setengah kereta AC on nih, AC on, tapi dia tulis sini off. Ini masalah PCB. Ada setengah kereta lagi AC on, kompresor relay off. Itu masalah ECU. Itu kena tengok dulu engine dia panas ke tidak. Jadi ini proses kita untuk tahu. Dan kita tahu dia on, relay okey ke tidak okey daripada data nih. Okey, jom kita ke depan. Kenapa saya tahu kompresor relay on? Semua. Jadi kita tidak boleh salahkan sudah ECU, kita tidak boleh salahkan sudah PCB, sebab dua-dua on. Betul ke tidak on? Ini saya ambil test pen saya. Dia ada tak signal negatif? Negatif ni warna hijau. Tengok ini negatif bateri dia keluar warna hijau. Betul. Kalau saya tekan merah, dia keluar positif. Sekarang saya mau tahu negatif, sebab dari ECU itu negatif. Ada tidak menyala? Ada. Jadi masalahnya sekarang memang kompom lari, relay masalah. Jadi kalau ada orang klaim kita PCB rosak, ECU masalah, kompresor rosak, wiring masalah, jangan terlalu cepat buat kesimpulan. So kita
cek dulu baik satu-satu. Jadi itulah cara kita cek. Kalau tidak ada scanner, bolehlah tukar-tukar share relay sini. Ini kita lebih detail, lebih paham, supaya kita lebih alert tentang bagaimana cara kerja sistem ini sebelum sampai ke kompresor. Kita tidak boleh tuduh-tuduh, ini salah syanu, ini salah ini. Tak boleh. Kita kena cek step ending dengan starting. Ending dia adalah kompresor, starting dia adalah controller di dalam. So kita mau tahu yang orang tengahnya sekarang apa? Relay. Nah, kalau sudah relay rosak, ganti saja relay. Insyaallah. Sebab kita kongsi begini, sebab ada seteng-seteng kita jumpa, bukan relay masalah, tetapi signal negatif itu tidak ada dihantar di kaki relay 86. So kita terpaksa rujuk di dalam, sama ada ECU masalah ataupun PCB. Kalau ECU masalah, kena tanya dulu PCB. Kalau dia tulis sini on, aircon switch on, jangan salahkan PCB. Jangan salahkan PCB. Pasal dia tidak akan tulis on kalau dia off di dalam. Dan dia tidak akan tulis on kalau ada sensor di dalam macam termistor, resistor, amplifier, rosak, dia tidak akan tulis on walaupun button tu on. Blower saya jalan. Kedua, aircon kompresor relay. Ini daripada ECU. Sebab relay ini, kompresor ini daripada ECU 86. On juga. Mananya ECU tidak ada masalah. Kecuali kalau ECU di sini tulis off, mananya ECU problem. Mungkin enjin kau panas. Sebab itu dia tidak bagi signal pergi kompresor relay. Okey? Boleh tak dapat tangkap apa? Kalau ada scanner lah. Kalau tiada, cara kampung je lah. Letak relay, tambah-tambah saja. Okey, so sekarang kita akan masukkan relay baru. Kita tengok berfungsi ke tidak. Ini relay baru lah. Warnanya lain lah. Tapi insyaAllah okey juga ni. 12 volt. Biasanya 30 ampere. Ini boleh pakai. Kita tengok kompresor jalan ke tidak. Jalan ya? Boleh nampak ataupun sempit betul? Okey. Tidak apa, kita boleh tengok di sini. Pipe sejuk. Tapi kalau mau nampak lagi bagus dari sana lah. Jadi sekarang alhamdulillah problem dia ni hanya relay saja. Tetapi siapa yang mau detect ini benda semua satu persatu? Kalau relay kan untungnya sikit saja. Ya, jadi kalau saya bilang kompresor untungnya 2000. Betul tak bos? Tengok orangnya sana senyum-senyum. Kompresor kah kalau saya ganti menangis dia ni. Ya, habis dia. Jadi beginilah alhamdulillah, itu saja perkongsian pada hari ini. Relay saya masalah, tetapi sebelum kita mendeteksi satu benda, kita cek dulu step by step. InsyaAllah mungkin kita akan jumpa lah masalah dia. So itu saja perkongsian pada hari ini. Sekiranya info ini ada manfaatnya, bolehlah subscribe, like ataupun share, ataupun komen sekiranya ada cara lebih baik daripada saya, ataupun mungkin juga anda pengguna Inspira ataupun pengguna kendaraan lain yang menghadapi masalah hampir sama, yaitu bila dia sudah jalan tidak sejuk lagi. Sebab relay itu di dalam ada spring. Spring itu tidak mau touching lagi kali kedua. Touching pertama dia okey, sebab mungkin relay sudah hangus dia punya titik sesentuh di dalam. Jadi mungkin itu. So sebelum kita mengganti satu benda, kita mencadangkan carilah bengkel yang kita rasa yakin dan boleh membantu anda. InsyaAllah itu saja perkongsian pada hari ini. Bolehlah komen-komen di bawah sekiranya mungkin anda menghadapi masalah yang sama walaupun kereta berbeza. Sebab komponen aircon ini hampir sama saja. Cuma ada tambahan sedikit saja. Setengah-setengah kereta lah. Cuma asasnya tetap sama. Dia ada cooling coil, dia mesti ada kompresor, dia mesti ada pressure switch, dia mesti ada termistor. Cuma kereta hybrid dia ada motor hybrid lah. Itu saja tambah dia. Tapi hampir keseluruhan sistem mekanikal dia hampir sama. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum.